Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dalam acara podcast Enjoy JKN. Kali ini kita kedatangan satu pemateri dari teman-teman PKP, Perencanaan Keuangan dan Pemeriksa, yaitu Kak Yasni. Mungkin Kak Yasni bisa perkenalan dulu kepada Sobat JKN. Terima kasih Kak Indri. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Sobat CKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ya, pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara Podcast Enjoy JKN. podcast EJJKN ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Yasni. Saya dosen sama Yasni di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere. Saya berada di bidang PKP, pengawasan perencanaan keuangan dan pengawasannya. Jadi di fungsi ini, di bidang ini saya bertugas sebagai petugas pemeriksa, petugas pengawasan dan pemeriksaan fokus pada iuran sektor badan usaha swasta. Seperti itu. Oke Kak, ini yang kita akan bahas pada hari ini itu berkaitan juga dengan tugasnya Kak Yasni sehari-hari, yaitu terkait kepatuhan badan usaha menjadi mendaftarkan pesertanya menjadi peserta JKN, begitu ya Kak. Nah, ini Kak, kita mau tanya-tanya dulu nih Kak, kenapa sih pekerja itu wajib daftar BPJS Kesehatan? Oke, baik. Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini, seperti yang kita ketahui, diamanatkan di dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara, kemudian juga di Perpres 82 tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa kepesertaan ini bersifat wajib. Jadi pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan juga pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, salah satunya jaminan kesehatan. Jadi kenapa itu wajib? Karena ini menjadi, kalau kita katakan itu sebagai hak dasar ya, hak dasar selain upah, hak jaminan kesehatan dalam hal ini jaminan sosial dan beberapa jaminan-jaminan sosial lainnya itu merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja kepada para pekerjanya. Dan ini menjadi salah satu manfaat, benefit, keunggulan yang didapat ketika kita adalah sebagai pekerja. Oh jadi baik pada pemilik, dia sebagai pemilik badan usaha maupun pekerja yang bekerja pada perusahaannya atau badan usahanya itu wajib menjadi peserta JKN. JKN. Jadi betul sekali, pemberi kerjanya itu terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya kepada BPJS Kesehatan. Kemudian setelah perusahaannya telah terdaftar, kemudian dia mendaftarkan para pekerjanya gitu, dengan melampirkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama, yang kedua, pemberi kerja juga wajib melaporkan perubahan data apabila terjadi perubahan data terhadap pekerjanya. Jadi seperti misalkan mendaftarkan seluruh pekerjanya, kemudian ada pekerja yang resign, dia harus melaporkan ke BPJS Kesehatan nih, biar dinonaktifkan dan iurannya tidak berjalan lagi. Kemudian ketika ada pekerja baru, wajib juga didaftarkan, termasuk dengan anggota keluarga. Jadi kepesertaannya untuk para pekerja itu sepaket gitu. Kalau kita yang single ya dia sendiri dong, anggota keluarganya ya dengan anggota keluarganya. Jadi itulah manfaatnya ketika kita sebagai pekerja, kita terdaftar di badan usaha jaminan kesehatannya sudah include dengan anggota keluarganya. Oke, siap. Kak, ini ngomong-ngomong daftar menjadi peserta. Nah, apa sih syarat mendaftar bagi pekerja kalau misalnya mau jadi peserta JKN? Misalnya saya ini pekerja, saya mau daftar jadi peserta JKN. Apa kewajiban saya sebagai pekerja untuk saya laporkan? Apakah saya ke kantor BPJS Kesehatan dulu, atau langsung ke kantor BPJS Kesehatannya, atau
saya tunggu badan usaha tempat saya bekerja di tempat saya bekerja itu yang mendaftarkan nih. Jadi untuk pendaftaran kepesertaan tunjangan kesehatan segmen badan usaha swasta, BPJS Kesehatan, antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha tersebut ada satu media yang memfasilitasi, namanya EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Jadi EDABU ini adalah aplikasi yang menjadi media antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha tersebut. EDABU ini dikelola oleh VIC dan ditunjuk secara resmi oleh perusahaan yang dilaporkan kepada BPJS Kesehatan. Jadi di sistem ini PIC tersebut ketika akan mendaftarkan peserta, dia langsung bisa nge-entry nih di aplikasi EDABU dari menggunakan NIK beserta anggota keluarga. Jadi tinggal menginput NIK, kemudian nanti akan muncul data keluarganya, silakan diproses sesuai dengan yang tertera di dalam aplikasi tersebut dengan mengisi gaji sebenarnya. Dalam hal ini gaji sebenarnya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap ya. Jadi tidak bisa hanya gaji pokok aja, harus ada tunjangan tetapnya gitu. Jadi nanti diakumulasikan sekaligus, dientrikan ke dalam sistem tersebut dan juga langsung memilih vaskes. Vaskesnya ini ada dua pilihan, bisa memilih dokter keluarga, nanti akan memilih komponen dokter keluarga dan dokter gigi nih. Namun ketika tidak memilih dokter keluarga, bisa memilih fasilitas kesehatan puskesmas. Dalam hal ini nanti di puskesmas sudah ada pelayanan dokter umum dan juga sudah ada pelayanan dokter gigi, betul sekali kayak ini. Jadi CPIC ini gardanya untuk proses hak jaminan dari pekerja kerjanya, tentunya pasti ada koordinasi komunikasi dengan pemberi kerja karena ini berkaitan dengan iuran yang akan dibayarkan setiap bulan. Jadi setelah melakukan proses entry pada aplikasi EDABU, dapat juga mengkontak petugas BPJS Kesehatan untuk menginformasikan bahwa kami akan ada penambahan. Nah setelah itu nanti ketika ditambahkan di bulan ini, kepesertaannya akan terhitung mulai bulan depan Kak Indi. Jadi di tanggal 1 bulan depan. Sekarang ini sebenarnya tanggal 23. Berarti dia baru aktif di tanggal 1. Betul, jadi mendaftarnya di sekarang, kepesertaannya tuh akan muncul ke dalam tagihan identitasnya itu di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Betul. Nanti PIC tinggal menarik data di EDABU terkait dengan identitas yang berisi siapa aja pegawai yang didaftarkan, anggota keluarga, iurannya berapa. Kemudian bisa mendownload yang namanya billing statement. Billing statement itu yang mengisi secara akumulasi berapa total tagihan yang harus dibayarkan. Gitu. Termasuk jika kalau perusahaan-perusahaan lama nih, nah itu ada juga di dalam situ berapa total tunggakannya beserta virtual account yang digunakan untuk membayar tagihan maupun tunggakan. Sekali ya, berarti EDABU ini sebenarnya secara langsung membantu dari badan usaha itu sendiri karena dia secara sadar digunakan ya kan? Jadi saya tambahkan, dia secara sadar dia menambahkan, dia mengurangi, juga secara sadar dia mengurangi, dan seharusnya apapun yang dilaporkan itu harus sesuai dengan yang ada di lapangan ya kan? Betul, itu yang harus digarisbawahi bahwa dengan dilaporkan di dalam EDABU itu PIC yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang di-entry. Yang kedua, melaporkan data sebenarnya nih, bahwa ini betul pegawainya dan ini anggota keluarga, ini vaskes yang dipilih, dan yang paling penting adalah gaji yang mana bersumber dari gaji pokok dan tunjangan tetap yang akan menjadi perhitungan iuran sebesar 5% dan juga akan menentukan hak kelas daripada si karyawan anggota keluarganya nih. Jadi saya infokan sedikit ya, kalau itu hak kelas perawatan nih, kalau untuk pekerja dengan upah UMP atau UMR sampai dengan 4 juta, mereka di kelas 2. Di kelas 2 termasuk anggota keluarganya. Kemudian di atas 4 juta sampai dengan maksimal 12 juta itu haknya di kelas 1 termasuk anggota keluarganya. Dan EDABU ini dia menggunakan user password yang menjadi yang sifatnya rahasia gitu loh. Jadi PIC-nya aja gitu ya. Yang bertanggung jawab mengelola yang
terjadi di dalam sistem Oh, sip. Nah Kak, terkait EDAGU nih, jadi kalau misalnya perusahaan menunjuk siapa gitu, apakah perusahaan itu harus laporkan misalnya ada perubahan PIC EDAGU nih Kak? Apakah harus dilaporkan? Mungkin mengetahui, oh iya, berarti kalau misalnya ada perubahan dari usaha, saya juga wajib untuk melaporkan PIC BU. Ya, jadi gini ya deh, kalau misalkan sebuah perusahaan nih dia ada perubahan HRD nih, wajib nih melaporkan ke BPJS Kesehatan, bersurat resmi menyebutkan siapa pegawainya, Iya. dia juga bisa menambahkan dengan KTP-nya, karena nanti di petugas BPJS Kesehatannya akan melakukan update data. Ya, karena tadi salah satu kewajiban daripada badan usaha adalah melaporkan apabila terjadi perubahan data Oh iya. HRD-nya. Kenapa? Karena ini akan berdampak nih terhadap segala proses yang terjadi di dalam sistem EW itu sendiri. Gitu. Jadi kalau tidak dilaporkan, dikhawatirkan adanya perubahan-perubahan data itu tidak terupdate dan tidak terinfokan ke BPJS Kesehatan. Oh baik, jadi penting sekali ya bagi sebuah badan usaha atau pemilik badan usaha itu untuk aware atau memperhatikan bahwa sebenarnya proses apapun terkecil termasuk penunjukan PIC bukan sekedar nanti kamu yang pegang ya atau kamu yang ini ya, tapi badan pemilik badan usaha itu harus secara sadar itu mengetahui bahwa saya memilih ini PIC, artinya dia nanti akan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan EDAGU tadi, yang mana nanti akan berpengaruh kepada pengelolaan pendaftaran pekerja sebuah badan usaha gitu Kak. Nah, izin Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih syarat mendaftar bagi pekerja?